Bagaimana seharusnya sikap seorang muslim dalam menerima masukan-masukan terhadap dirinya? Tafadhol Ustaz. Ya, kalau ada teman-teman sekalian kita lakukan dari sesuatu yang salah, kemudian ada yang memberikan masukan kepada kita, baik individu ya, ataupun misalnya atas nama rame-rame orang, yayasan, kelompok misalnya memberikan masukan, maka kita terima. Saya selalu melihat setiap kali ada kekeliruan yang kita lakukan, kemudian ada orang datang meluruskan kekeliruan tersebut, ini sebuah karunia yang luar biasa, bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Melalui dialah Allah ingatkan kita, kan gitu. Harusnya seorang muslim dia menangkap ini sebagai sebuah pesan positif. Jangan dia malah melawan itu, gitu kan? Malah menentang, malah seakan-akan saya salah pun tetap saya lawan itu tidak boleh. Ya. Harusnya seorang muslim itu bijaksana, dewasa, ya. Dan semua orang bisa buat salah. Karena Nabi SAW kullu ibn Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Semua anak Adam pasti salah dan sebaik-baik yang salah adalah segera bertaubat. Para nabi-nabi pernah buat salah nggak? Ada yang buat salah. Kita tidak usah bicara nabi-nabi yang lain lah ya. Nabi Muhammad, antum kalau dengar baca tentang hadis syafaat ya, hari kiamat nanti orang-orang kepanasan di masyarakat datang kepada Nabi Adam, datang kepada Nabi Nuh, datang kepada Nabi ya, Saleh, Syuaib dan seterusnya. Pernah dengar ya? Kan semuanya nabi-nabi itu ngaku salah nggak? Ngaku salah. Saya pernah buat salah. Saya tidak berani Allah murka hari ini, tidak pernah murka sebelumnya. Coba Nabi si fulan, coba Nabi, semua sebutin salahnya. Walaupun dalam riwayat dikatakan Nabi Isa alaihissalam tidak menyebutkan secara khusus salahnya. Lalu Nabi Isa mengatakan cobalah pergi kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan, kalian mau tahu bagaimana nanti manusia mengenalku hari kiamat? Maka seperti itu jalurnya. Orang-orang nanti akan datang akhirnya kepadaku dan aku akan mengatakan, ini adalah milikku, ini milikku. Lalu beliau sujud. Lalu beliau mengatakan, aku pun sujud di bawah arsy-Nya Allah. Dan Allah membukakan puji-pujian yang belum pernah diberikan kepada hamba-hambanya. Sampai terdengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' ra'sak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikan syafaat, kau akan diterima. Syafaat baru Nabi SAW berikan dua syafaat. Syafaat yang umum, semua makhluk agar dihadiri oleh Allah SWT ke neraka atau ke surga, termasuk hewan-hewan dan segala macam. Karena kata Nabi SAW, Allah pun akan mengadili dua domba yang saling tanduk-menanduk di dunia. Kenapa ini menanduk, kenapa ini ya ditanduk. Kemudian syafaat khusus untuk orang-orang beriman. Nah, di sini teman-teman, Nabi SAW semua menyebutkan salahnya kan. Pertanyaan, apakah Nabi SAW juga pernah melakukan kekeliruan? Pernah. Nabi SAW melakukan kekeliruan, tapi Allah buat beliau maksum. Artinya kalau ada kekeliruan langsung diluruskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah dengar surah Tahrim? Ya. Ayat pertamanya di mana Nabi SAW waktu ya beliau makan madu di rumah salah satu istrinya sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau ke rumah istri yang lain, istrinya cemburu. Lalu sepakatlah dua orang istri beliau untuk mengatakan kalau Rasulullah datang ke rumah kita katakan mulutnya bau. Padahal Nabi cuma makan madu di rumah sana. Kemudian beliau masuklah ke rumah ini, lalu yang satu mengatakan mulut Anda bau ya Rasulullah. Tapi bilang saya enggak makan bau kecuali madu. Datang ke rumah sebelah rupanya sudah sepakat nih. Yang satu juga mengatakan mulut Anda bau ya Rasulullah. Nabi SAW tahu ada masalah ini, ada sesuatu. Beliau pergi ke pinggir kota Madinah duduk sambil merenung. Ada masalah apa sebenarnya? Lewat seorang sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa Anda sedih? Ada yang bisa saya bantu? Kata Nabi SAW, hari ini saya haramkan madu. Nabi bilang begitu. Madu halal gak? Halal. Nabi bilang, hari ini saya haramkan madu. Langsung di saat itu Jibril datang membawa ayat Allah, sementara surah Tahrim ayat 1. Ya ayuhan Nabi, hai Nabi, lima tuharim ahalallah. Kenapa kau berani mengharamkan apa yang telah Allah halalkan? Tabtaghi mardata azwajik, hanya untuk mencari ridho istri-istrimu? Maka ditegur Nabi SAW. Tapi tegurannya sebagai sebuah hukum, bukan aib untuk Nabi SAW, gitu kan? Tapi Nabi melakukan itu. Terjadi, bukan beliau sengaja, kan gitu. Beliau pikir itu adalah sebuah solusi, kan begitu. Kasus pernah dengar tawanan Badr, 70 tawanan Badr dari orang-orang kafir Quraisy. Itu waktu Nabi SAW kumpulin, maka Nabi bilang kepada para sahabat, kita apain dia orang-orang? Solusi, kan begitu. Kasus pernah dengar tawanan Badr, 70 tawanan Badr dari orang-orang kafir Quraisy. Itu waktu Nabi SAW kumpulin, maka Nabi bilang kepada para sahabat, kita apain dia orang-orang? Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kita punya hubungan kerabat sama mereka. Bagaimana kalau seandainya kita maafin saja? Udah selesai, siapa tahu mereka dapat hidayah. Mereka pikir kita baik gitu ya. Ada juga yang mengatakan sahabat, ya Rasulullah, minta aja tebusan. Karena orang-orang ini orang mampu dan mereka tawanan. Waktu itu memang tradisi orang kalau ada tawanan perang bisa ditebus dengan harta. Tapi waktu Nabi tanya Umar, dan waktu itu Nabi setuju dengan pendapat Abu Bakar sama sahabat, kita maafin atau kita ambil tebusan saja. Waktu itu Nabi SAW tanya Umar, bagaimana pendapatmu? Ya Rasulullah, orang-orang ini keluar dari Mekah khusus untuk memerangi kita. Maka kalau saran saya, datangkan orang terdekat di antara mereka dengan saya, kerabat saya di sini, saya tebas lehernya. Datangkan yang terdekat sama Abu Bakar, suruh Abu Bakar tebas lehernya. Semua sahabat ini masing-masing bunuh kerabatnya. Karena ini orang-orang keluar kafir harbi, keluar berperang dengan senjata. Kalau bukan kita dibunuh, mereka akan terbunuh, kan begitu. Ini bukan orang kafir yang sedang aman, tidak mengganggu muslimin, tidak. Ini memang keluar untuk berperang. Tapi Nabi SAW tidak cenderung dengan pendapat Umar. Beliau cenderung dengan pendapat sahabat yang lain. Turun firman Allah SWT pada saat itu mengingatkan. Dan mendukung pendapatnya Umar bin Khattab. Harusnya dihukum mati mereka. Karena mereka ini keluar berperang, memerangi muslimin. Kebetulan aja mereka tertawan. Bukan orang menyerahkan diri, bukan. Memang dia sedang berperang. Cuma kalah duel, ya, ketangkaplah dia. Artinya kalau dia tidak
dia tidak dikalahkan, maka dia akan membunuh otomatis gitu. Ya. Dan sudah menjadi sejarah dalam sejarah peperangan muslimin dengan orang muslim, selalu tawanan-tawanan muslim dihormati, dilayani dengan baik, karena kata Nabi SAW berbuat baik kepada para tawanan gitu kan. Tapi kalau mereka tidak ada seperti itu. Tawanan umat Islam habis dibantai, kan? Jangankan tawanan orang-orang sipil kayak sekarang di Palestina, mereka tidak peduli perempuan, laki-laki. Islam tidak ada, dilarang bunuh anak-anak, dilarang bunuh perempuan, nggak boleh bunuh orang menyerah kan gitu. Tapi waktu itu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW. Kalau bukan karena keputusan Allah pada kalian, maksudnya sudah ada takdir Allah, maka pasti Allah akan menyentuhkan siksa atau hukum pada kalian. Maka Nabi SAW nangis sama Abu Bakar waktu itu berdua. Umar datang. Lalu Umar mengatakannya, Rasulullah, wahai Abu Bakar, apa yang membuat kalian menangis? Karena bagi Umar ini dua manusia terbaik. Kalau mereka nangis pasti ada sesuatu. Umar bilang, sampaikan supaya saya ikut menangis. Gitu kan? Maka kata Nabi SAW, telah turun firman Allah, Umar mendukung pendapatmu. Maka Umar pun menangis pada saat itu. Dan ada kalau tidak salah 13 ayat Al-Quran ya, yang mendukung pendapat Umar radhiyallahu anhu. Contoh, gitu kan? Tapi ini bukan aib, bukan kekurangan. Karena kadang-kadang terjadi sesuatu menjadi hukumlah dia, kan gitu. Nah seperti itu. Artinya kalau Nabi SAW salah, apalagi kita kan bisa buat salah gitu kan. Cuma orang yang benar secara keimanan dan ilmu, kalau dia salah diingatkan, apakah secara individu ngomong, apakah di media, dia terima, kan gitu. Para ulama, kalau kita bicara 4 imam madhab saja teman-teman, kita akan temukan, antum kalau belajar, kami dulu waktu belajar fikih di kota Madinah itu sering disampaikan tentang pendapat 4 ulama. Misalnya hukum menjual anjing, Imam Malik mengatakan haram, Imam Syafi'i mengatakan haram, Imam Ahmad mengatakan haram, Imam Abu Hanifah mengatakan ada rincian. Kalau anjing secara umum tidak boleh, tapi kalau anjing berburu boleh. Karena dasarnya dalam surah Al-Maidah surah 5 ayat 5 boleh menggunakan jasanya anjing berburu, ya? Yang biasa badannya bintik-bintik ya, atau mungkin itu anjing berburu boleh dipakai. Berarti Imam Abu Hanifah mengatakan kalau boleh dipakai jasanya boleh juga dijual belikan. Itu pendapat presiden pendapat ulama gitu kan. Maka ada pendapat-pendapat yang berbeda. Tetapi kita temukan, saya dulu pernah baca begitu. Mungkin teman-teman juga bisa baca di buku-buku fikih. Tidak asing itu. Pendapat Imam Ahmad di satu hukum A. Kemudian keluar lagi pendapat selanjutnya. Yang pendapat kedua, ini pendapat lama, ini pendapat baru. Gitu ya. Qaul qadim, qaul jadid. Biasa begitu dalam bahasa fikihnya ya. Imam Syafi'i punya pendapat lama, ada pendapat baru. Imam Malik mengatakan pendapat lama, pendapat baru. Berarti kan mereka bisa berbeda. Bisa dulu salah atau menganggap itu sudah keliru, diperbaikin sekarang. Itu biasa saja. Sesuatu yang benar. Jadi kalau mau bijaksana, mau benar, apalagi mau lepas hisab hari kiamat, kita harus bisa menerima masukan. Walaupun dari orang yang lebih muda dari kita, walaupun misalnya dari istri, dari anak, biasa saja. Gitu kan? Kalau itu adalah kebenaran, benar itu lebih baik, lebih besar daripada segala sesuatunya. Kalau benar kita terima teman-teman sekalian. Ya. Dan ini saya lihat bentuk kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapapun di antara kita, yang kalau dia buat salah, ya, kemudian dia diingatkan oleh orang lain dan yang peringatan ini benar, maka itu bentuk kasih sayang Allah. Sebelum nanti dia dihisab hari kiamat kan gitu. Maka terima teman-teman, berlapang dada untuk menerima masukan dari orang lain, maka itu akan sangat baik. Dan tidak ada mustahil manusia nggak bisa buat salah. Sudah kita kasih contoh tadi, kan gitu. Umar bin Khattab pernah menarik fatwanya, ya. Abu Hurairah pernah menarik fatwanya, banyak sekali. Ya, sahabat-sahabat juga yang menarik fatwa-fatwa mereka, karena tadinya mereka menyampaikan, setelah itu mereka meluruskan kembali, itu sudah umum, ya. Jadi kita coba berusaha lebih dewasa, lebih bijaksana. Kalau ada masukan kita anggap itu kayak sayang Allah, kita perbaiki. Kecuali kita benar, oke, tidak masalah, kita bisa sampaikan argumentasi kita. Tapi kalau tidak, jangan teman-teman sekalian. Jangan bilang kepada anak, kamu kan anak kecil, kamu nggak ngerti. Kamu istri kan saya suami, saya harus begini. Atau apalah, ya mungkin atasan dari bawahannya. Udahlah, kamu kan bawahan saya, nggak usah saya dengarkan. Udah. Tetap kita terima masukan tersebut, insya Allah itu adalah hal yang baik. Banyak kisah berhubungan dengan masalah ini. Ada tokoh-tokoh tabi'in, mereka membaca ayat dalam taklimnya, kemudian keliru di akhirnya tentang sifat Allah. Ada satu Arab Badui datang meluruskan. Kalau dia lihat orang ini tidak ada simat, tidak ada tanda-tanda menuntut ilmu. Tapi dia bilang, bagaimana kau bisa tahu saya salah? Dia bilang, saya mengerti dari susunan firman Allah ini pasti tidak mungkin akhirnya begini, akan akhirnya begitu. Setelah dicek, Al-Quran memang betul orang itu. Dan dia menerima itu. Iyas Al-Muzani seorang tabi'in, dia bilang ada satu orang dulu di majelis saya, dia tidak boleh bicara orang itu. 20 tahun saya pengajian, 20 tahun orang itu duduk dan tidak selalu dengar. Semua orang bertanya kecuali dia. Maka satu waktu saya tanya, kata Iyas Al-Muzani ini teman-teman, kalau antum belum kenal, ini kalau mau diberikan perumpamaan orang cerdasnya tabi'in, itu adalah Iyas Al-Muzani. Kalau orang cerdasnya sahabat banyak, tapi diantaranya diberikan contoh Amr bin As misalnya, gitu kan. Tapi ini Iyas Al-Muzani luar biasa gitu, cerdas sekali, sampai menjadi hakim karena cerdasnya. Yang jelas teman-teman sekalian, dia tanya orang itu, dia bilang, kenapa kamu selama ini di majelis ini diam saja? Saya ingin tanya, maka orang itu mengatakan, kata Iyas, dia mengucapkan jawaban yang saya setelah itu selalu ucapkan menjadi sebuah kata mutiara dan hikmah di pengajian-pengajian saya. Dia mengatakan, saya dengarkan dengan kedua kuping saya, maka saya dapat manfaat. Dan saya diam, maka saya selamat. Artinya, kalau benar, saya terima. Kalau tidak benar, ya sudah. Ya, saya tolak saja. Kalau memang orang itu bisa dikasih masukan, kasih masukan. Jadi dia aman. Allah memberikan kita kuping dua, supaya kita lebih banyak mendengar daripada bicara. Mulutnya cuma satu. Orang kalau lebih banyak bicaranya susah, nggak mau dengar. Kupingnya sudah dua, nggak mau dengar masukannya susah. Gitu kan?
Ini jadi repot dan ini masalah besar nanti hari kiamat. Apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal yang menyebar luas kepada masyarakat, kesalahan dan dibiarkan, ini jadi masalah. Nanti akhirnya jadi tuntutannya lebih besar lagi, ya lebih masalah. Allahu a'lam.